wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah, muridin, sahabat kolega, melalui guru kita, mari kita bertawasul dan bersolawat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Karenanya kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Para salikin, jamaah rahimakumullah, hari ini kita masuk ke al-hadisus sadis, hadis yang ke-6, menceritakan tentang bagaimana Islamnya taslim dan akhirnya masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabi bi ulumiyya fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nasril Wasiti qala sami'tu Aba Raja'il Utarati yuhaddisu an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abu Nasr Al-Wasiti. Beliau berkata dan mendengar dari Syekh Abu Bakar Al-Utaridi, Syekh Abu Raja Al-Utaridi menceritakan tentang hadis yang menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan demikian, anna a'rabiyun ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar berkata bahwa seorang Arab disusun pernah datang kepada Nabi. Kemudian beliau berkata, faqala balagni anka annaka taqul. Ia berkata, telah sampai kepadaku dari Anda bahwa Anda menyatakan. Jadi menceritakan tentang cerita Sayyidina Abu Bakar mendengar tentang hadis Rasulullah, dan itu ditanyakan oleh seseorang di dalam bangsa Arab di sebuah dusun. Dan ini menceritakan, hadis ini menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar, proses pengislamannya. Nah, Abu Bakar mengatakan, minal jum'ati ila jum'ati wa minas sholati ila sholati kafaratun limayan bainahunna liman istanabal kabair. Dari sholat Jum'ah ila Jum'ah kepada Jum'ah yang lain, dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain, ya, kafaratun adalah sebagai pelebur bagi dosa-dosa bainahunna, antara dua sholat tadi, Jumat ke Jumat, itu selama Jumat ke Jumat dosanya diampuni, atau dari sholat fardu ke sholat fardu. Istanabal kabair, dan ini akan menjauhi dari dosa-dosa yang besar. Maka ketika seperti itu, apa benar Rasulullah telah mengatakan seperti itu? Tanya seorang dusun itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Na'am, iya betul. Rasulullah bersabda seperti itu." Kemudian diteruskan malah oleh Sayyidina Abu Bakar, wal husnu yaumal jum'ah kafaratun wal masa'u ila jum'ah kafarah wa kullu qadamin ka'amalin isrina sanah. Jadi mandi pada hari Jumat itu juga adalah melebur dosa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, khususnya yang laki ya, kalau salat Jumat mandi dulu, mandi sholat, mandi ya, mandi besar lah ya, mandi sunat yang diniati likafaratun dulu. Jadi salat sunat, mandi
sunat Jumat untuk kafarah dosa-dosa. Wal masa ila Jum'ah kafar, dan jalan menuju Jumat itu juga melebur dosa. Jadi kalau dari rumah ke masjid nggak terlalu jauh ya jalan kaki aja, nggak usah bawa mobil, jalan kaki saja. Ya. Wa kullu qadam, dan setiap langkah perjalanan yang menuju masjid itu seperti ka'amali, seperti halnya beramal yang pahalanya isrina sanah, seperti 20 tahun. Jadi ini hari Jumat itu betul-betul hari obralnya pahala Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mengapa hari malam Jumat baca surat Kahfi, malam Jumat Yasinan? Ya memang malam Jumat itu hari-harinya yang luar biasa dari Rasulullah, dan itu menjadi kasih sayang dan obralnya kepada kita semua. Fa idza farul Jum'ah ajiza bi amali mi'atin sanah. Lalu apabila telah rampung sholat Jumat, maka ia diberi batasan, ya, pahala bukan batasan, pahala yang sama saja 200 tahun. Jadi usia kita itu mungkin 70, 80, tapi pahala kita itu beribu-ribu tahun kalau dikumpulkan. Ini berarti apa? Berarti menunjukkan dari kasih sayangnya Allah kepada hambanya, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di balik ini, hadis ini kemudian Abu Bakar menceritakan, warawah hadal hadis Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, wa dzilqa annahu kana tajiran waqtal jahiliyah, dan dituturkan saat itu Sayyidina Abu Bakar masih di dalam keadaan zaman jahiliyah, belum Islam. Dan ini adalah saat beliau, ya, ada ilham itu, wa kana sababun islami, dan yang menyebabkan dia Islam itu ketika dia mimpi ro'a ru'yan fis Syam, ketika dia berdagang di Syam, beliau memimpi. Apa mimpi Sayyidina Abu Bakar? Faru'a fi manamihi an samsa wal qamar yakunu fi hijri. Jadi bulan dan matahari hadir di kamar beliau. Ya. Yakunu fi hijri fa akhadha mi fiyati, kemudian Sayyidina Abu Bakar memegang dua yang luar biasa tadi, matahari dan bulan. Kemudian wada'u ma ila sadrihi wa la bisa alaihi ridaan, dan kemudian matahari dan bulan itu didekap dan dimasukkan di dalam dadanya, sanubarinya, dan beliau menjadi selendang yang mengikuti dia. Jadi ini kira-kira awal yang nantinya Sayyidina Abu Bakar dibaiat pertama kali oleh Rasulullah. Ya, ini sudah tanda-tanda. Karena torekoh yang pertama adalah torekoh Naqsyabandiyah, torekohnya Rasulullah yang diberikan pertama kali membaiatnya itu mentalkinnya itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Tanda-tandanya sudah seperti ini. Nah, setelah itu beliau terbangun, kemudian beliau menuju kepada rohib, kepada pendeta Nasrani, lias al-anir ru'yah, dan bertanya, ada apa? Saya kok mimpi seperti itu? Maka beliau mengatakan, faqala rahib min aina anta? Kamu itu dari mana? Ana min Makkah, saya dari Makkah. Ya, dari suku apa? Min ai qabilah. Saya dari kabilah suku Taim, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa qala masyaallah, apa kepentingan Anda menemui saya? Nah, kata pendeta itu, qala tijarah, saya ini berdagang di Syam. Syam itu adalah Syria yang sekarang. Jadi Rasulullah itu kalau dulu Abu Bakar juga berdagang sampai ke Syam. Rasulullah yang waktu kecil juga berdagangnya sampai Syam. Syam sekarang itu kira-kira Syria, terus ke atas sampai Madinah, Mekah, daerah itulah yang
menjadi daerah perdagangannya Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian setelah ditanya tujuannya suruh nerangkan takwil dari mimpinya itu, kemudian sang pendeta mengatakan, saya ruju fi zamanika rajulun ya Hasimin yuqalu lahu Muhammadul Amin. Padahal ini belum Islam. Di zaman Anda ada satu lelaki namanya Muhammad dari suku Quraisy dan dia Al-Amin dari Bani Hashim, ya. Wa yakun min qabli Hashim, dan dia dari Bani Hashim, ya, dan beliau menjadi nabi di akhir zaman. Ini adalah dari pendeta sudah mengatakan seperti itu. Laula dzalika lamma khalaqallahu samawati wal ardina wa ma yakunu fiha, tidak akan diciptakan langit dan bumi itu karena tidak adanya Rasulullah. Karena Rasulullah itu turun, itulah diciptakan langit dan bumi. Ya, wa ma khalaqal adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin, dan tidak juga diciptakan Nabi Adam, dan juga tidak menciptakan nabi dan rasul-rasul lain itu karena akan diciptakan khotamun nabiyyin, khotamun rasulin yang namanya Muhammad Al-Amin. Itulah yang disebut dengan la ilaha illallah Muhammadun Nurullah. Ya kan? Habibullah, Nurullah, Khalilullah. Nah, itu kan kalau kita lagi Sofiullah, ya Habibullah, ya itu nama-nama sebutan dari Rasulullah itu. Nah, kemudian siapa tadi pendeta mengatakan seperti itu. Dunia itu ada karena memang Allah akan menciptakan Rasul di kemudian hari, khatamun nabiyyin wa rasulin, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidul anbiya, dan Nabi Muhammad itu adalah penghulu dari Nabi dan Rasul, Anbiya wal Mursalin, wa khatamin nabiyyin, dan dia adalah penghulu akhir dari apa? Akhir dari Nabi. Wa anta takhul islami, dan Anda akan masuk Islam itu. Nah, jadi sudah ditebak Abu Bakar, nanti kamu masuk Islam loh ya. Itu. Batakunu waziratul khawwafadah min ba'di, dan akan ada orang kepercayaan beliau dan sebagai pengganti peninggal beliau. Sudah ditebak oleh pendeta, ya, mentakwil Anda itu nanti Khulafaur Rasyidin yang akan meneruskan. Dan itulah mimpi Anda, takwilnya seperti itu. Hadza ta'biru ru'yaka, itu terakhir dari apa yang disampaikan oleh pendeta. Akhirnya pendeta sendiri mengatakan, qala bacatu ta'ta wa sifatu fit Taurah wal Injil wal Zabur, cerita tentang akan hadir Nabi terakhir, Nabi Muhammad itu ada di kitab Taurat dan Injil dan Zabur. Tapi kadang-kala ada yang menyembunyikan terhadap adanya nanti Rasulullah. Wa inni aslamtu, kata pendeta, saya ini sesungguhnya juga sudah Islam. Nah, itulah. Jadi pendeta itu keluarnya adalah masih pendeta, ke dalamnya beliau sudah Islam. Wa katamu islami khaufan minan nasari, tapi saya sembunyikan biar kaum Nasrani tidak tahu kalau saya itu Islam. Pendeta masuk Islam, kira-kira gitu ya, dia sembunyikan. Maka lama sami'a Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rahabi sifat Nabi, kemudian setelah Abu Bakar mendengarkan tentang cerita Rasulullah itu, raqqa qalbuhu wastaqo ila zaratihi, kemudian lunaklah hati dari Abu Bakar. Beliau tidak Islam waktu itu, pedagang murni, ya, pedagang murni, tidak masuk Islam. Ya, kemudian wa qadima ila Makkah wa talaba wajah. Kemudian carilah Sayyidina Abu Bakar itu mencari mana Muhammad, mana
yang katanya Rasul, yang katanya Nabi itu mana? Kemudian menemui ila Makkah di Makkah. Wa kana yuhibbu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatih. Setelah ketemu jatuh cinta. Sayyidina Abu Bakar jatuh cinta, tidak bisa lepas pandangan matanya sekejap pun, tidak pernah terlupakan hatinya, pikirannya, semua tertuju pada Muhammad, jatuh cinta. Awalnya pandangan pertama, selanjutnya terserah Anda. Ya, kayak iklan dari sebuah Rexona ya, Pani itu ya. Begitu pandangan pertama jatuh cinta, tidak bisa lelap matanya itu kecuali berbayang-bayang kepada kekasihnya, Habibullahnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Seperti anak-anak muda sekarang, pandangan pertama itu tidak pernah hilang sampai kiamat itu. Ya, ces panah asmaranya. Tapi panah asmaranya Sayyidina Abu Bakar adalah kepada Rasulullah. Nah, tiap hari akhirnya ketemu dengan beliau. Pada saat tertentu Rasulullah itu mikir, ini itu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan saya, kok tidak menyatakan. Seperti halnya anak muda sekarang itu macarin sudah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada ikrar saya mencintai, I love you, itu nggak ada. Kira-kira kan gitu ya, I love you nggak ada. Didiarin sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, kulla yaumin taji'u ilayya wa taslisu ma'iyya ila lima la tuslim. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau yang sudah setiap hari, setiap malam bersama saya duduk berdiskusi, mengapa 5 tahun, mengapa Anda tidak segera masuk Islam? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, lau kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizat. Berani juga ya Sayyidina Abu Bakar. Seandainya Anda memang seorang nabi, wahai Muhammad, maka tidak boleh tidak engkau pasti punya mujizat. Tanya mujizat ini gimana ya, sudah libak-libak tiap hari, tidak menyatakan jatuh cinta, tidak masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar malah tanya mujizat. Maka Rasulullah mengatakan seperti ini. Faqala Nabiyyu alaihi salam amma takfikal mu'jizat allati ra'aita fis sammi wa abbaraha ar-rahib wa ukhbiraka an islami. Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih bertanya mukjizat saya ketika engkau bermimpi di Sam dan engkau telah ditafsirkan seolah rahib bahwa kamu itu telah diberitahu tentang keislaman dirinya? Rasulullah kan mukasyaf. Rasulullah itu mubasyirah, orang yang tahu terhadap sesuatu yang lalu dan yang akan datang karena dibimbing oleh wahyu. Falamma sami'u Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, setelah mendengarkan itu bahwa Rasulullah sudah tahu bahwa Abu Bakar telah mimpi jauh-jauh hari, ya, itu semua berarti Rasulullah tahu dan itu mukjizatnya Rasulullah. Qala asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa aslama wa hasuna Islam. Maka saat itu juga telah terbukti. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, karena syahadatnya di hadapan Rasulullah langsung, wa annaka Rasulullah wa aslama, dan saya masuk Islam, wa husnul islamihi, dan beliau memperbagus keislamannya dan seluruh hidupnya itu akhirnya untuk Rasulullah. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar adalah
pertama kali dari umatnya, dari sahabatnya yang dibaiat untuk bertorekoh, dan torekohnya adalah Naqsabandi, talqin, dan beliau mengikuti kemana-mana, Gua Thur, Gua Hira, hijrah. Maka beliau disebut dengan As-Siddiq, yang dipercaya dan mempercayai Rasulullah. Dan yang kalau ada sahabatnya yang mempertanya Rasulullah, yang jawab pertama kira-kira yang bentengi adalah Abu Bakar Siddiq. Oke, ini yang pertama ya, hikayat dari tentang itu semua. Kemudian yang kedua, hikayat yang kedua, moga-moga waktunya masih cukup. Karena aku Majusian fi zaman Malik Ibnu Dinar, ada orang dua Majusi. Ini saya persingkat ceritanya. Yang satu usianya sudah 73 tahun menyembah api, adiknya yang 35 tahun menyembah api juga. Maka berdialoglah antara dua kakak adik itu. Sang adik mengatakan, "Wahai kakak, kita itu kok nyembah api? Sudah 73 tahun, sudah 35 tahun. Maka dengan demikian, maka mari kita uji coba. Kalau api mencintai kita, maka api itu tidak membakar." Nah, gitu kan? Nah, terus kakaknya bilang, "Ya dah, setuju, ayo setuju." Nah, kemudian fa'inna tanar mu'tabidan wa illa falah, maka tidak, kalau dia tidak, maka dia bukan Tuhan. Wongnya Tuhan kok menyakiti umatnya, kira-kira gitu kata adiknya. Nah, setuju ya. Maka dengan demikian, siapa yang dulu, kakak atau adik? Ya, kemudian disetujui adiknya. Ya udah, saya yang duluan, kata adiknya. Kemudian ada api, tangannya disampaikan. Kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan, aduh, panas. Berarti Tuhan tidak mencintai saya. Nah, kira-kira kan gitu. Nah, pendek kata, Bapak Ibu sekalian, dua orang ini perang batin. Ya, perang batin. Kemudian apa? Kakaknya memutuskan, enggak, saya tetap Majusi. Saya tetap Majusi, saya menyembah api. Kemudian adiknya, enggak, saya tidak menyembah api. Api telah menyakiti saya, Tuhan telah menyakiti saya. Kira-kira kan gitu. Maka dengan demikian, pendek kata, Bapak Ibu sekalian, kedua itu akhirnya pisah. Adiknya masuk Islam, kakaknya tetap Majusi. Qala fastama ra'yatu ala ayyat haba ila Malik Ibnu Dinar liyuridu alaihim Islam. Maka dengan demikian seorang adiknya itu menuju ke Malik Ibnu Dinar, wali. Beliau mengatakan, maka berpendapat pemikiran dua itu untuk keduanya pergi ke Imam Malik Ibnu Dinar agar beliau memaparkan tentang Islam. Maka kedua saat menuju, mereka mendatangi beliau. Mereka menemukan beliau saat itu banyak orang yang ngaji kepada Imam Malik Ibnu Dinar. Yang kakaknya nggak kuat pergi, yang adiknya menunggu untuk mengikuti Malik Ibnu Dinar. Qala al-akhul akbar li ahi asghari qad badali Allah Islam. Sungguh kelihatannya saya tidak akan masuk Islam. Sudah nggak kuat lihat orang banyak. Tapi adiknya tetap mengikuti pengajiannya Malik Ibnu Dinar. Faqala lahul akhu asghar qala taf'al li anna tahiruhum qad yazulu wan naru abadan la tajulu. Janganlah kamu lakukan hal itu karena sesungguhnya caci maki mereka itu sungguh dapat hilang, sedangkan api neraka itu abadi tidak dapat hilang. Ya, kakaknya itu tidak mau masuk Islam karena takut dicaci maki. Dijawab oleh adiknya ini, ya kira-kira sudah ada hidayah. Mas, Kang, katakan itu Kang, ya Akang gitu.
Lek dicaci maki itu biasa. Tapi kalau masuk neraka itu nanti abadi loh. Neraka gitu. Nah, adiknya memberi masukan lagi. Fala mayasmu ilahi, namun saudara yang tua itu tidak mau mendengar. Pendek kata tidak masuk Islam. Nah, pendek kata Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu sekalian, mereka itu akhirnya pisah. Fa'aradu alaihim wa aslamu jami'an fabaka nasukuluhum farha. Lalu Imam Malik memaparkan kepada mereka akan masuk Islam. Jadi yang masuk Islam itu adiknya dan keluarga dan anak-anaknya semua masuk Islam. Dan karena itu gembira. Apa yang dikatakan? Setelah masuk Islam, si pemuda ini 35 tahun dan anak keluarganya beliau pergi. Kemudian dipanggil oleh Malik Ibn Dinar, sini. Kata asma lahu, faqala lahu ijlis, duduk sini. Kata asma alaka min aksabi syai'un min amwalidunya, saya kumpulkan uang untuk Anda karena Anda mu'alaf. Gitu kan? Mau dikasih uang oleh Ibnu Malik, maka seorang pemuda mengatakan, faqala la uridu an abiyatinya dunya. Saya masuk Islam ini bukan karena dunia. Oke, ya, jawabannya top ini. Si anak muda itu karena sudah dapat hidayah, kemudian mereka tidak mau karena harta, kemudian masuk Islam. Kemudian satu rumah beliau itu satu keluarga itu pergi, kemudian menemukan satu rumah kosong, kemudian ditinggali. Ini sudah 2 hari. Ya, hari pertama tidak makan. Dia sudah pisah dari kakaknya, sudah masuk Islam, kemudian dia hijrah dengan keluarganya menemukan satu rumah, kemudian ibunya mengatakan, "Mas, udah saya keluar rumah, kerja di pasar, moga-moga dapat uang untuk membiayai saya." Oke, jalan tes. Pulang, beliau mengatakan akhirnya tidak dapat pekerjaan. Satu malam lapar. Kemudian izin lagi kepada istrinya, istri Adinda, bojoku, katakan itu kan. Ya, saya belum dapat. Pergi lagi, beliau mengatakan tidak dapat juga, lapar ketiga. Nah, karena itu istrinya berkata, apakah kamu tidak mendapatkan suatu pekerjaan pada hari ini? Ketika menjelang pasar 2 hari itu tidak dapat pekerjaan, dia masuk masjid. Beliau mengatakan, faqala ayyul mar'ah alimtul yamalil malik falam ya'dimi syai'an asa ayyutiyani ghaddan. Wahai istriku, memang saya tidak dapat pekerjaan di pasar, tetapi saya bekerja kepadanya rajanya raja. Namun dia itu barangkali dia akan memberi saya besok, dan itu sampai 3 kali. Jadi 3 hari 3 malam anaknya, istrinya itu tidak makan. Kemudian pada hari Jumat, nah ini ceritanya hari Jumat. Kemudian faqalat lahu imratul alam tajid yauma adzan syai'an. Lalu istrinya bertanya, apakah kamu tidak mendapatkan sesuatu pada hari ini juga? Dia berkata, ya Allah, moga-moga beliau mengatakan seperti itu. Nah, karena itu faqala alimtul yawmali malikil alladzi amilta lahu amsi, maka pemuda itu berkata, saya telah bekerja hari ini kepada sang raja dan telah bekerja untuknya kemarin. Saya berharap dia akan memberi saya di hari esok, artinya hari Jumat. Maka mereka bermalam juga, lapar juga, kemudian masuk juga, lapar juga. Akhirnya beliau berdoa. Saya bahasa Indonesia saja ya. Faqala ila sayyidi wa mauladil laqad akramtan islami. Ya Tuhanku, saya sudah masuk Islam, dan Engkau telah menyematkan diri saya dengan mahkota Islam, dan Engkau telah memberi petunjuk kepada saya dengan mahkota petunjuk, ya, bitajil huda, karena sudah hidayah. Maka dengan kehormatan agama yang Engkau telah merezekikan agama tersebut kepada saya, dan dengan kehormatan hari yang barokah yang mulia ini, hari Jumat, maka saya memohon kepadamu
agar engkau menghilangkan kegelisahan saya, istri saya, anak saya dalam menafkahi keluarga saya, dan engkau berkenan memberi rezeki kepada saya dari arah manapun yang engkau tidak perhitungkan. Wa tarzuqni min haitsu la yahtasib, karena sesungguhnya saya, demi Allah, saya malu kepada istri saya dan keluarga saya, dan saya khawatir terhadap mereka untuk berubah kondisi keimanannya karena mereka masih labil masuk Islam itu. Beliau akhirnya masuk. Maka dengan demikian setelah sholat Jumat, mereka sholat Jumat penuh, tidak dapat kerjaan, masuk masjid lagi, sholat lagi. Maka dengan demikian, ya, beliau di masjid belum mau pulang. Dia hanya ingin menunjukkan kepada istrinya itu apa? Dia membawa sapu tangannya itu dibungkus yang dibungkus itu pasir, debu. Seakan-akan kepada istrinya saya telah membawa sesuatu. Tapi 3 hari 3 malam lapar dan sholat terus di masjid. Maka dengan demikian faqarraha alaihul babu fakharajatil amrati. Istrinya pintunya diketuk, tok 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 tok, tengah malam, kira-kira udah waktunya makan malam, karena suaminya malu tidak bisa membawa rezeki. Siapa? Fa idza huwa sabun, datang seorang lelaki yang tampan, wajhu hasanul wajhu biyadi tabaqun min dhabi mu'adzim bimin dalil mudhahabin, kemudian membawa satu nampan yang di dalamnya emas ditutupi dengan satu sapu tangan bersulam emas. Nah, faqalalah khudhi hadza tabaq wa qul li zawji. Lalu leka itu berkata, ambillah nampan ini dan katakanlah kepada suamimu kalau nanti datang. Apa? Hadhihi ajratu amalika fi yaumaini fajid anta fi amalika naziduka. Ini adalah upah dari suamimu yang telah bekerja kepada sang raja di raja, artinya Allah Ta'ala, dan ini upah. Jadi cerita di hari Jumat, ya Jumat malam kan itu habis Jumatan, kemudian datang diketok, dikasih nampan, inilah upah suamimu yang telah bekerja kepada Allah selama 2 hari dan hari ini ketiga di hari Jumat, dan ini untukmu. Ya, kami memberi upah khusus dari ini di hari Jumat. Wa hadzal yaum yakni yaumul Jumat. Fa innal amal qalilan fi hadzal yaumah indal malik al jabal katsir. Karena ini nama malaikat yang datang itu, karena sejumlah amal yang sedikit di hari Jumat, sang raja di Maharaja akan membalasnya dengan hari yang banyak. Lalu istrinya mengambil dari uang yang banyak tadi, satu nampan, diambil 1 lembar saja, 1 lembar yaitu 1.000 dinar. Kira-kira sekarang $1. $1. Kemudian ditukarlah kepada money changer. Money changer mengatakan, loh, ini uang surga, kata si money changer. Kamu dapat dari mana? Ya diceritakan semuanya. Akhirnya money changer itu juga masuk Islam. Ya, terhadap waktu pulang sudah bisa mendapatkan 4,5 gram ya miskol menjadi 2 miskol terus. Nah, berita tentang ini akhirnya masuk Islam. Maka dengan demikian kamu belanjakan uang tersebut. Jika uang ibus maka beritahu saya. Jadi yang money changer itu malah menanggung apa? Kebutuhan dari para menanggung dari sang pemuda tadi dengan keluarganya. Maka dengan demikian apa? Sang suami datang. Wa qala fi nafsi law anna qalat hadza. Kemudian suaminya memberi sesuatu kepada yang tadi sapu tangannya isinya debu tadi. Kemudian apa katakannya? Apa sang suami?
ini saya oleh kamu. Padahal debu. Setelah dibuka ternyata tepung. Di hari Jumat itu kemudian bisa memasak semua apa yang telah diberikan oleh Allah di hari Jumat itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan di akhir cerita ini, maka dengan demikian Jumat adalah hari mulia. Jumat adalah hari Sayyidus Ayam, hari yang terbaik. Karena itu jangan sia-siakan. Kalau hari Jumat 2 saja, mandi jangan lupa. Yang kedua zikir dan membaca istighfar dan sholawat yang sebanyak-banyaknya. Karena disitulah mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban akan Allah berikan di hari Jumat itu. Nah, dengan demikian cerita ini menunjukkan bahwa hadis yang diceritakan oleh Rasulullah itu yang tentang hari Jumat ke Jumat menghapuskan dosa, dari fardu ke fardu, sholat itu menghapuskan dosa, jalan kaki menghapuskan dosa, itu menunjukkan benar dan dibuktikan di dalam cerita sang pemuda yang majusi masuk Islam akhirnya berlimpah ruah keberkahannya karena di hari Jumat, dan semakin meyakini terhadap apa keesaan dan Allah dan agama Islam. Wa hadas sabul lamma ta'ala wa safa'illahi bihaqqi yaumil jum'ah, dan pemuda ini mengatakan bahwa wasilah kesemuaan kemuliaan itu di hari Jumat. Hatta qadha hajatan wa rajaqa min haitsu la yatasib, sehingga Allah memberikan rezeki yang tiada tara. Fakadzalika anna idza ta'a yaumil jum'ah asalla an yudhiya hawaijina, maka begitu pula kita apabila sudah masuk hari Jumat, semoga saja Allah memenuhi berbagai kebutuhan kita. Fa innahu raufur rahim wa ilahul karim, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengasih dan pemurah yang akan memberikan semuanya itu kepada umatnya yang bekerja pada Allah. Jadi kalau bekerja Allah itu lillah, jangan nuntut macam-macam seperti anak muda ini kan, lillah dapat segalanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga hikayah ini yang dinukil dari hadis menjadikan ibrah, menjadikan hidayah, menjadikan motivasi kita untuk beramal baik, khususnya di amal Jumat. Kalau ke Jumatan jangan kelitik. Masa ke Jumatan kok kotak berjalan bunyinya kelitik 500, 1000. Cari yang merah, minimal yang merah. Ya kalau tidak yang hijau agak ini 20.000. Kalau enggak yang agak biru 50.000 lah. Jangan nyari tangan itu disuruh oleh hati. Bawa ngambil dompet cari yang merah. Itu. Jangan nyari yang 5.000 yang coklat, ada 10.000. Jangan cari yang merah yang besar. Nah, itu ya. Dengan demikian karena itu berlimpah-limpah dan tidak akan pernah mampu menghitung balasan dari Allah Taala. Ojo eman-eman nek hari Jumat. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.